Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang bersama kami dari Swiss, Horas. Di video kali ini, aku mau ngobrol sama mamaku ya tentang kisah yang paling pahit. Salah satu kisah yang paling pahit yang dialami mamaku dan bapak saya dari seorang menantunya ya. Dari helanya yang satu, dari salah satu helanya. Jadi mamaku ini udah punya opak hela kan mama? Opak helam kan? Mamaku ini udah punya 4 menantu ya. Jadi di sini kami mau bicara tentang kelakuan salah satu dari hela mamaku ini ke bapak saya, almarhum bapak saya, dan ke mamaku ini, terutama ke almarhum bapak saya saat bapak saya masih hidup. Ya teman-teman, jadi ceritanya ya seperti yang aku bilang tadi, saat bapak saya sakit ya, itu salah satu menantunya datang minta uang ke bapak saya untuk nambahin modalnya mau bangun rumah. Ternyata bapak saya nggak punya uang gitu ya. Emang sih bapakku saat itu nggak bisa membantu dia gitu. Jadi ceritanya ini menantunya bapakku itu mau bikin rumah, mau bangun rumah gitu ya. Dan dia kurang modal gitu untuk bangun rumahnya. Memang sih nggak ada salahnya ya kalau seorang anak atau menantu minta tolong sama orang tuanya gitu. Aku nggak ini banget gitu ya. Nggak menyalahkan dia banget. Tapi menurut saya kita itu harus melihat situasi orang tua kita dulu gitu. Jadi cerita bapakku saat itu ya, bapakku kan teleponan sama saya dan dia cerita ke aku, oh si Anu itu minta uang ke saya dan saya nggak kasih katanya. Buat apa itu uang Pak? Saya bilang iya, katanya dia mau bikin rumah, jadi dia itu kekurangan uang untuk kekurangan modal mau bangun rumah katanya. Dia tuh pengen cepat kaya ini, kata bapakku ini. Ya udahlah dibiarin aja lah kayak gitu, saya bilang. Iya, tapi parahnya itu karena aku nggak punya uang dan nggak bisa kasih uang ke dia, dia itu memukul menuju lantai kan mama? Menuju lantai. Oh. Harap kan nih masalah. Menuju lantai sini. Iya, jadi hela mamaku itu, menantu mamaku itu saking marahnya dia ke bapakku karena bapakku nggak ngasih uang ke dia ya teman-temannya. Dia itu malah ngamuk-ngamuk sama bapakku dan memukul lantai di depan bapakku saat bapakku sakit terlentang tertidur di lantai gitu loh teman-temannya. Dan bapakku katanya saat itu nangis saat bapakku sakit dulu. Kita suruh dia ke rumah sakit, masuk rumah sakit. Awalnya sebelum sakitnya parah dulu ya, aku tanya bapakku itu dulu mau nggak ke Medan gitu ya. Dia itu berkeras nggak mau pergi ke rumah sakit Medan gitu. Jadi akhirnya dia drop gitu. Sesudah drop dia itu dibawa ke Pangururan gitu, rumah sakit Pangururan ya. Nah dan di sana tinggal dia itu sedeliling cuma 2 minggu tikisi saminggu minggu 2 minggu dak kuingok bebas Tangan saya di mana rumah sakit. Sony liling naim dak kuingok be. Ya jadi ya dia dibawa ke rumah sakit gitu ya dan ya ternyata bapakku itu meninggal gitu. Dan ya itu menantunya yang memukul lantai tadi katanya ya marah ke orang mama gitu. Ngapain dibawa-bawa ke rumah sakit lagi? Itu kan habis-habisin uang aja katanya. Habis-habisin duit aja dibawa ke rumah sakit. Toh juga mati katanya gitu. Jadi mendengar itu aku itu kayak terpukul gitu ya. Saya bilang, lah kan yang membayar biaya rumah sakit kan kami, saya bilang, bukan dia. Kita nggak minta CP pun dari dia. Kenapa dia bilang kayak gitu? Kita nggak pernah minta CP pun dari dia. Kita nggak pernah mendiskusikan tentang uang dengan dia gitu. Jadi yang membayar obatnya, perobatan dia, semuanya itu kan kami gitu. Itu kan dari kami gitu. Datang mamaku ini. Ya itulah katanya, makanya dia itu bikin hatiku sakit katanya, parah banget itu katanya begitu.
Iya, jadi ya teman-teman ya, aku nggak tahu ya apakah ada orang di dunia ini yang tega memukul lantai di depan mertuanya, di mana mertuanya sakit, tertidur telentang gitu, yang nggak mampu lagi duduk gitu ya. Bahkan makan dan minum juga udah nggak ini gitu, nggak ada selera gitu. Hanya karena uang gitu ya, untuk bangun rumah gitu, karena nggak ada uangnya gitu ya, mau dikasih ke dia, si menantu malah jadi pukul lantai gitu ya. Aku nggak tahu ada nggak sih di dunia ini seperti itu gitu ya. Apakah cuman menantu mamaku itu yang kayak gitu ya. Ya, dan juga ya yang paling ini ya, yang paling sedih aku rasa, pas bapakku itu meninggal, dia malah menuntut gitu ya. Masa dia itu bilang, ngapain dibawa-bawa ke rumah sakit, habis-habisin duit aja. Toh juga meninggal katanya gitu. Ya ampun. Hah? Atau mah posado songoni ba. Somang na hepeng na. Somang na dong husuru pangidomu na hepeng. Persiuba na. Wow. Sehingga kita pangkaman. Gak sehidar dulu aja. Amin. Dikilis ya. Ibang tu perak. Ini Maka di kamar apa ya maya nangoloy mana. Kalau kami dia dulu maro. Hakalang ulo man siya. Nasi tangang pas tao-tao. Asya mo na may bottom. Dikilis siya may pa. Na may sabirang. Oh, maka di wahamado. Ya teman-teman ya, jadi katanya ya, Aligo. membantu juga ya. Pas bapakku ini di rumah sakit ya, yang nyuapin dia makan itu adalah adik saya ya, mamaku ini sama itu-ituku gitu ya. Si menantu ini sedikit membantu pun nggak ada. Jadi kalau misalnya ke kamar mandi gitu ya, kalau bapakku itu dulu misalnya udah harus dibersihin gitu ya, dia itu nggak ada sedikit pun membantu gitu. Dia itu hanya datang untuk merepetin, udah sakit diinjak-injak lagi gitu. Ya ampun gitu ya. Nah terus begitu dia meninggal, dia itu malah mengeluh lagi gitu loh. Aduh, nggak tahu ya, dosa nggak ya kalau kita bertingkah seperti itu, dosa? Hah? Amar dosa sama niat mah? Ngambil gak dosen ya, tabay dosen geleng na. Ha. Igo rohan yan. Janganlah sampai ke anaknya itu. Unang sah hugeleng na Unang yan sah ugeleng na eh. Gitu. Ya, isku mau ke kamar mandi katanya gitu. Tapi aku harap buat iparku, mudah-mudahan Tuhan memaafkan dia, dan ya semoga iparku itu berubah gitu ya. Ya, oke lah teman-teman ya, sampai di sini dulu videonya hari ini. Bye bye, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.